Aktivitas 1. Bahan dan peralatan yang diperlukan: air, gula, garam, telur 2 butir, dan gelas plastik 2 buah. Langkah-langkah: 1. Masukkan setengah gelas air ke dalam 2 gelas. 2. Pada gelas pertama, larutkan 1 sendok gula. 3. Pada gelas kedua, larutkan 1 sendok garam. 4. Masukkan sebutir telur pada setiap gelas yang berbeda larutannya. Maka yang terjadi adalah pada gelas yang berisi larutan air gula, telur akan tenggelam karena massa jenis telur lebih besar dibandingkan massa jenis larutan air gula. Pada gelas yang berisi larutan air garam, telur akan mengapung karena massa jenis telur lebih kecil dibandingkan massa jenis larutan air garam. Terjadi perubahan fisika karena larutan air garam dan air gula tidak menghasilkan zat baru, hanya berubah bentuk yang awalnya padat berubah menjadi cair. Aktivitas 2. Bahan dan peralatan yang diperlukan: air, pewarna makanan, tisu, 3 buah gelas plastik, sendok. Langkah-langkahnya: 1. Siapkan 3 gelas plastik. 2. Masukkan setengah gelas air ke dalam 2 gelas dan biarkan 1 gelas dalam keadaan kosong diletakkan di antara kedua gelas yang berisi air. 3. Teteskan pewarna makanan yang berbeda di kedua gelas yang berisi air. 4. Aduk pewarna makanan menggunakan sendok hingga larut dan tercampur dengan air. 5. Masukkan tisu ke dalam gelas. Tepatkan salah satu ujung tisu ke dalam gelas yang ada airnya. Kemudian tempatkan yang lainnya ke dalam gelas kosong. Maka yang terjadi adalah kedua tisu yang berada di masing-masing gelas akan menyalurkan air setetes demi setetes dalam gelas yang kosong. Peristiwa menyalurkan air setetes demi setetes atau naik turunnya zat cair disebut kapilaritas. Kedua pewarna akan tercampur yang mengakibatkan perubahan warna menjadi jingga. Terjadi perubahan fisika karena pewarna merah dan kuning dicampur. Hanya terjadi perubahan warna, yaitu jingga, tetapi tidak menghasilkan zat baru. Aktivitas 3. Bahan dan peralatan yang diperlukan: sirup, air, minyak sayur, spons, 1 buah gelas plastik, koin 500 dan 1000. Langkah-langkahnya: 1. Siapkan 1 gelas plastik kosong. 2. 1/4 bagian ditaruh sirup. Kemudian 1/4 bagian ditaruh air. 1/4 bagiannya lagi ditaruh minyak. 3. Pastikan 3 jenis larutan tersebut jangan tercampur. 4. Masukkan koin dan spons ke dalam larutan tersebut. Sirup dicampur air dan minyak sayur, maka yang terjadi adalah sirup berada di bawah karena massa jenis sirup lebih besar daripada massa jenis air dan minyak sayur. Air berada di bawah minyak sayur karena massa jenis air lebih besar dari massa jenis minyak sayur. Minyak sayur berada di atas air dan sirup karena massa jenis minyak sayur lebih kecil daripada massa jenis air dan sirup. Spons akan mengapung karena massa jenis spons lebih kecil daripada massa jenis minyak sayur, air, dan sirup. Koin akan tenggelam karena massa jenis koin lebih besar daripada sirup, air, dan minyak sayur. Terjadi perubahan fisika karena campuran sirup, air, dan minyak sayur tidak menghasilkan zat baru.
Kesimpulan, apabila massa jenis benda lebih besar dari massa jenis cairan, maka benda akan tenggelam. 2. Apabila massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis cairan, akan mengapung. 3. Dikatakan terjadi perubahan kimia apabila perubahan tersebut menghasilkan zat baru. 4. Dikatakan perubahan fisika apabila perubahan tersebut tidak menghasilkan zat baru. Demikianlah video ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat.